Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septiala Fani S dengan NIM 19035048 dari kelas Pendidikan Kimia C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengembangan LKPD berbasis PBL pada materi senyawa hidrokarbon. Nah, di sini adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang A adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian atau proposal penelitian ini adalah yaitu pembelajaran kimia adalah salah satu pembelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Alasannya karena banyaknya materi pembelajaran kimia itu yang bersifat abstrak atau memiliki konsep yang kompleks. Sehingga peserta didik itu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran kimia, di mana banyak peserta didik yang mengalami miskonsepsi selama proses pembelajaran kimia. Nah, cara untuk mengatasinya telah diberikan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan LKPD. Namun, dengan penggunaan LKPD ini masih terdapat keterbatasan dalam penggunaannya. LKPD yang digunakan itu belum bisa menimbulkan atau belum bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap LKPD, yaitu pengembangan LKPD berbasis PBL. Dengan adanya pengembangan LKPD berbasis PBL ini, diharapkan nanti kemampuan peserta didik dapat meningkat selama proses pembelajaran, kemudian juga membantu pendidik dalam proses pembelajaran. Masih bab 1, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya peroleh selama proses pembelajaran kimia itu yang pertama, materi senyawa hidrokarbon itu dianggap sulit karena materi senyawa hidrokarbon ini bersifat abstrak walaupun contohnya konkret, sehingga menyebabkan banyak peserta didik itu mengalami miskonsepsi pada materi senyawa hidrokarbon ini. Selanjutnya, masih kurang terampilnya guru dalam menggunakan teknologi atau perangkat pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik tidak tertarik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajarannya itu masih bersifat atau berpusat pada guru, yaitu teacher center, sehingga tidak memaksimalkan pendekatan saintifik yang sesuai dengan kurikulum 2013. Hasil belajar peserta didik juga mengalami penurunan selama masa pandemi. Dilihat dari keadaan pandemi sekarang, hasil belajar peserta didik itu berkurang karena pembelajaran dilakukan secara online mengakibatkan peserta didik itu tidak terlalu tertarik selama proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013, revisi 2020, alokasi waktu pembelajaran juga terbatas, ditandai dengan masa pandemi sekarang, alokasi waktu itu dibatasi sekitar 30 menit pembelajaran, sedangkan biasanya 45 menit, sehingga menyebabkan guru itu menggunakan waktu yang terbatas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadinya peserta didik belum benar-benar menguasai materinya, sedangkan waktu telah habis. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah yang banyak tadi, dibatasilah poin pertama dan poin keempat yang akan dibahas pada proposal penelitian ini. Poin pertama yaitu materi senyawa hidrokarbon masih dianggap sulit karena bersifat abstrak dengan contoh konkret. Jadi banyak peserta didik itu yang masih miskonsepsi mengenai materi senyawa hidrokarbon. Dan poin keempat yaitu proses pembelajaran yang masih berpusat kepada guru dan pendekatan saintifik yang belum terlaksana, yang juga diakibatkan karena kemampuan guru untuk memanfaatkan teknologi yang masih kurang. Sehingga pembelajaran itu bersifat monoton dan peserta didik tidak tertarik. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang akan dijawab dan dijabarkan dalam proposal ini ada 4. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengembangkan LKPD berbasis PBL pada materi senyawa hidrokarbon. Yang kedua, bagaimana validitas pengembangan LKPD berbasis PBL untuk materi senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, bagaimana deskripsi pengaruh signifikan yang akan ditimbulkan dari penerapan LKPD berbasis PBL pada materi senyawa hidrokarbon. Dan yang keempat, bagaimana kualitasnya LKPD yang dihasilkan itu adalah LKPD berbasis PBL untuk materi senyawa hidrokarbon dan telah dikembangkan. Nah, ini nanti akan dijawab pada bab 4, yaitu pada hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang akan diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan, yang pertama, mampu mendeskripsikan cara mengembangkan LKPD berbasis PBL untuk materi senyawa hidrokarbon. Yang kedua, mampu mendeskripsikan validitas pengembangan LKPD berbasis PBL untuk materi senyawa hidrokarbon.
Yang ketiga, mampu mendeskripsikan pengaruh signifikan yang akan ditimbulkan pada proses penerapan LKPD berbasis PBL untuk materi senyawa hidrokarbon. Dan yang keempat, mampu mendeskripsikan kualitas LKPD berbasis PBL itu untuk materi senyawa hidrokarbon, apakah berkualitas atau tidak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian untuk 3 bidang. Yang pertama, bagi guru, manfaatnya itu LKPD atau proposal penelitian yang telah saya buat ini bermanfaat bagi guru sebagai pedoman dan acuan selama proses pembelajaran dan sebagai koreksi bagi proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Apakah proses pembelajaran dilakukannya itu sudah sesuai dengan apa yang saya buat di proposal penelitian. Sedangkan bagi siswa, itu sebagai tolak ukur bagi siswa untuk melihat kemampuan belajarnya dengan cara menggambarkan kesulitan-kesulitan atau permasalahan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk materi senyawa hidrokarbon. Jadi peserta didik dapat melihat kemampuannya atau tolak ukur kemampuannya. Bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang A ada kajian teori. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran problem-based learning atau PBL. PBL itu sendiri adalah salah satu model pembelajaran yang menitik beratkan kepada pemberian permasalahan di awal pembelajaran yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik untuk memperoleh suatu konsep. Problem-based learning sendiri memiliki karakteristiknya tersendiri, di mana karakteristiknya yang pertama, terdapatnya permasalahan-permasalahan yang diberikan di awalnya yang bertindak sebagai awal dari pembelajaran. Yang kedua, permasalahan yang diangkat itu adalah permasalahan yang nyata atau yang bersifat logis sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, permasalahan itu menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa ataupun peserta didik. Kemudian belajarnya itu mengarahkan diri peserta didik untuk memperoleh suatu konsep dengan menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah problem-based learning itu ada 6. Yang pertama, merumuskan permasalahan, yaitu permasalahan yang telah diberikan guru, peserta didik harus mampu merumuskannya untuk mengetahui apa permasalahan pokok dan bagaimana cara menjawabnya. Yang kedua, menganalisis masalah yang telah diberikan. Setelah kita merumuskan permasalahannya, peserta didik mampu menganalisis permasalahan tersebut, sehingga juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Peserta didik merumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, mengumpulkan data. Peserta didik dengan kemampuannya dan juga kemampuan berpikir kritisnya mengumpulkan data melalui sumber bahan ajar lainnya, seperti bahan ajar ataupun PPT, video, serta penggunaan teknologi seperti Google ataupun internet untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima, menganalisis data. Jadi peserta didik ini memiliki kemampuan untuk menganalisis data-data yang telah diperolehnya untuk menjawab permasalahan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah menganalisis data, peserta didik mampu menyimpulkan suatu jawaban untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu konsep. Kelebihan dan kekurangan dari PBL itu sendiri. Kelebihannya, PBL itu adanya kegiatan proses pemecahan masalah yang merupakan teknik yang cukup bagus untuk kegiatan pembelajaran peserta didik, sehingga kemampuan berpikir peserta didik semakin diasah. Selanjutnya, pemecahan masalah itu dapat menantang peserta didik, jadi peserta didik itu tertarik selama proses pembelajaran berlangsung, jadi tidak monoton. Selanjutnya, pemecahan masalah itu dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran selama proses pembelajaran. Jadi tidak hanya berpusat kepada teacher center saja, tetapi ada kegiatan pembelajaran di antara peserta didiknya. Kelemahan atau kekurangan dari problem-based learning itu sendiri. Yang pertama ada apabila peserta didik itu tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan permasalahan yang ada, maka peserta didik itu akan kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan problem-based learning. Nah, di sini guru dituntut untuk bisa menarik peserta didik agar mampu dan mau untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pengertian dari LKPD itu sendiri adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik
sehingga dia memperoleh suatu konsep ataupun bertindak sebagai suatu tugas terstruktur yang dilakukan oleh peserta didik untuk menguatkan konsep yang telah diperolehnya. Fungsi dari LKPD itu sendiri yang pertama sebagai bahan ajar yang memiliki peran penting bagi pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang dipelajarinya. Selanjutnya juga berfungsi sebagai bahan ajar untuk meringkas tugas dan untuk melatih peserta didik. Yang keempat, untuk mempermudah pelaksanaan pengajaran. Sedangkan tujuan dari LKPD itu sendiri yaitu untuk menyajikan bahan ajar yang mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu berinteraksi selama proses pembelajaran. Kemudian untuk menyajikan tugas-tugas yang meninggalkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan, serta melatih kemandirian peserta didik selama proses pembelajaran. Sedangkan manfaat dari lembar kerja peserta didik ini atau LKPD ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, kemudian membantu guru selama proses pembelajaran, kemudian juga membantu peserta didik mengembangkan konsep-konsep yang ada, serta melatih dan mengembangkan peserta didik menggunakan kemampuan berpikir kritisnya untuk menjawab permasalahan yang ada. Sedangkan selanjutnya macam-macam LKPD itu sendiri. Ada LKPD yang digunakan untuk memperoleh konsep, di mana di sini diberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya apabila dijawab akan memperoleh suatu konsep. Selanjutnya LKPD yang membantu peserta didik untuk menerapkan dan mengintegrasi konsep yang telah diberikan. Berarti LKPD ini bersifat sebagai latihan untuk menguatkan materi yang ada. Yang ketiga, LKPD berfungsi sebagai penuntun belajar. Jadi LKPD ini berisi tuntunan-tuntunan kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran yang dilakukannya. Selanjutnya, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. Jadi LKPD ini bersifat sebagai tugas akhir atau tugas di akhir pembelajaran yang berfungsi untuk menguatkan materi yang telah diperolehnya. Selanjutnya, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun praktikum, di mana di dalam LKPD ini terdapat tuntunan kegiatan peserta didik selama proses praktikum. Kelebihan dan kekurangan dari LKPD itu sendiri. Kalau kelebihannya, yang pertama, penggunaan LKPD ini membantu guru selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, LKPD ini mampu meningkatkan minat peserta didik selama proses pembelajaran, jadi tidak terkesan monoton. Yang ketiga, penggunaan LKPD ini mengerahkan peserta didik selama proses praktikum berlangsung. Jadi peserta didik itu lebih terarah. Sedangkan kekurangannya, di sini pendidik atau guru harus bekerja ekstra untuk menyusun LKPD yang menarik dan menuntun peserta didik. Yang kedua, apabila LKPD ini tidak dirawat, yaitu LKPD dalam bentuk hard copy, maka LKPD ini akan rusak atau bahkan hilang. Selanjutnya ada karakteristik materi senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu sendiri adalah senyawa karbon paling sederhana karena dia itu hanya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh atau dikenal alkana, dan hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkena dan alkuna. Dan juga senyawa hidrokarbon ini memiliki kekhasannya sendiri yang membedakannya dengan senyawa lain. Penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan yang saya ambil yaitu menggunakan model round tree. Di mana model round tree ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, ada analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik maupun pendidik, kemudian rumusan tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran akan dicapai, kemudian tahap pengembangan, yaitu pengembangan topik, yaitu topik-topik yang akan dibahas selama proses pembelajaran akan dikembangkan, kemudian disusun draftnya, kemudian dilakukan kegiatan produksi LKPD. Nanti dihasilkan LKPD yang akan masuk ke tahap evaluasi, yang akan diuji secara uji coba prototipe produknya, kemudian akan diperbaiki atau direvisi kembali setelah diperoleh suatu masukan atau saran. Kemudian juga menggunakan teori pengembangan testament. Nah, teori pengembangan testament ini di sini ada alur desain evaluasi formatifnya, mulai dari self-evaluation. Jadi di sini peneliti itu sendiri telah melakukan evaluasi terhadap produk yang dihasilkannya. Kemudian baru expert review, yaitu memperoleh kevalidan dari pakar yang paham atau yang ahli terhadap bidang tersebut. Kemudian melakukan kegiatan one-to-one, yaitu
pengujian terhadap perseorangan, dan hasilnya setelah itu mengalami revisi, baru nanti akan diuji ke small group atau grup kecil kisaran 10 orang, dan apabila telah diperoleh suatu kepraktisan, nanti akan diuji kepada field test atau pengujian masyarakat atau pengujian skala besar untuk memperoleh keefektifan. Yang penelitian yang relevan, ada 2 penelitian yang sesuai dengan judul proposal yang saya ambil, yaitu penelitian Noni Gabriela pada tahun 2021 yang judulnya pengembangan LKPD berorientasi problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi senyawa hidrokarbon. Nah, yang kedua ada Wisnu Pramana Surya, Herdini, dan Betri Holiawarni yang berjudul pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD berbasis problem based learning atau PBL pada mata pelajaran kimia SMA pokok bahasan senyawa hidrokarbon. Nah, ini adalah kerangka berpikir dari kegiatan proposal penelitian saya mengenai judul pengembangan LKPD berbasis problem based learning, di mana guru dan peserta didik itu melakukan kegiatan proses pembelajaran. Namun, kegiatan proses pembelajaran itu masih memiliki hasil belajar yang rendah. Nah, ini diduga disebabkan karena keterbatasan bahan ajar yang di kelas itu masih kurang atau kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi yang kurang, sehingga peserta didik itu masih mengalami miskonsepsi terhadap materi senyawa hidrokarbon. Kemudian juga diduga karena pendekatan saintifik tidak terlaksana dengan baik, di mana guru itu masih bersifat teacher-centered, sehingga tertimbulnya kemonotonan dalam kegiatan pembelajaran dan kurangnya kegiatan aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, seperti tanya jawab yang kurang atau diskusi dengan peserta didik yang kurang. Nah, ini dapat diatasi dengan melakukan kegiatan pengembangan LKPD berbasis PBL untuk materi senyawa hidrokarbon, sehingga nanti akan diperoleh suatu produk berupa LKPD yang dihasilkan itu valid, praktis, dan efektif setelah melakukan kegiatan beberapa uji sebelumnya, sehingga nanti peserta didik itu tertarik dengan proses pembelajaran dan pendekatan saintifik itu terlaksana dengan baik. Hasilnya nanti miskonsepsi peserta didik itu akan teratasi, di mana konsep-konsep itu akan diperoleh dengan baik dan sesuai, dan peserta didik akan aktif selama proses pembelajaran apabila menggunakan bahan ajar berupa LKPD. Nanti hasil akhirnya akan diperoleh hasil belajar yang meningkat. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, model pengembangan. Jenis penelitian yang akan dilakukan itu adalah penelitian pengembangan dengan pendekatan pengembangan round tree dan menggunakan teori pengembangan testnet. Di mana round tree seperti yang dijelaskan sebelumnya terdapat 3 tahap dan pengembangan testnet itu juga terdapat beberapa langkah-langkah. Tempat dan waktu uji coba produk, itu pada awal semester sesuai untuk proses pembelajaran senyawa hidrokarbon, dan tempat uji coba produknya yaitu SMA 1 lebih scoping. Definisi operasional yaitu kata-kata yang perlu didefinisikan yaitu ada problem based learning, lembar kegiatan peserta didik, dan senyawa hidrokarbon. Subjek penelitian di sini yang akan terlibat adalah dosen jurusan kimia FMIPA UNP dan guru kimia yang berfungsi sebagai validator ahli materi, yaitu validator dari LKPD yang telah dihasilkan. Sedangkan objek penelitiannya adalah siswa kelas 11 SMA maupun MA yang mempelajari materi senyawa hidrokarbon. Selanjutnya ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan dibedakan menjadi 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Nah, ini adalah diagramnya. Mana setelah tahap perencanaan dilakukan, kita melihat analisis kebutuhan peserta didik, guru maupun pengamat pendidikan, kita analisis kurikulumnya, yaitu berdasarkan kurikulum 2013 yang meliputi KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kemudian masuk ke tahap pengembangan, yaitu kita kembangkan materi pembelajarannya, kita susun draft LKPD-nya, dan kita produksi prototipenya. Baru kita masuk ke tahap evaluasi. Yang pertama ada self-evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti, kemudian baru dilakukan expert review, yaitu review yang dilakukan oleh para ahli atau pakar, yang kemudian dilakukan juga evaluasi one-to-one atau evaluasi yang dilakukan oleh perseorangan. Nah, apabila
para ahli atau pakar itu menganggap valid LKPD-nya, maka akan langsung masuk ke prototipe 1. Apabila tidak valid, maka akan direvisi terlebih dahulu. Begitu juga kepada one-to-one. Apabila tidak valid, maka akan direvisi. Kemudian terbentuklah produknya, yaitu berupa prototipe 1, yang kemudian nanti akan diuji atau dievaluasi secara small group untuk melihat kriteria kepraktisannya. Apabila diuji secara small group ini diperoleh suatu kepraktisan, nanti akan dihasilkan prototipe 2 yang akan diuji secara field test atau uji lapangan untuk melihat keefektifannya. Setelah diuji dan dilihat apakah dia efektif atau tidak, nanti akan diperoleh LKPD yang valid, praktis, dan efektif. Nah, selanjutnya ada teknik instrumen pengumpulan data. Teknik instrumen pengumpulan data itu ada 3, walkthrough, yaitu one-to-one, angket, dan tes. Nah, di sini one-to-one ini adalah pengumpulan data pada saat dilakukannya penelitian perseorangan. Yaitu biasanya diberikan kepada 3 peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ada peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nanti akan diperoleh data dari ketiga orang yang memiliki kemampuan yang berbeda ini. Selanjutnya angket. Angket di sini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Yaitu angketnya itu diberikan kepada para ahli atau para pakar untuk memperoleh kevalidan, kemudian juga dikirimkan kepada peserta didik. Nah, di sini ada 2, angket uji kevalidan dan angket uji kepraktisan. Kalau angket uji kevalidan ini diberikan kepada para pakar atau ahli, yaitu pada saat expert review. Nah, apabila LKPD yang dihasilkan itu valid atau tidak, nanti dilihat dari hasil yang dikeluarkan oleh para ahli tersebut. Kalau angket uji kepraktisan itu diberikan kepada small group atau peserta didik, yaitu pada small group kisaran 10 orang untuk melihat apakah LKPD yang dihasilkan itu praktis atau tidak. Nah, tes ini adalah tes tertulis yang dalam bentuk pilihan ganda. Biasanya itu diberikan kepada peserta didik berupa pretest dan pretest dan post-test. Nah, pretest ini diberikan di awal pembelajaran, sedangkan post-test dilakukan di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu ada 3, ada analisis data uji validitas, yaitu expert review, di mana ini analisis data yang dilihat setelah para pakar atau para ahli melakukan kegiatan validitas terhadap LKPD yang diberikan. Apabila LKPD yang dihasilkan itu valid, itu memiliki skor yang tinggi, jadi dinyatakan valid. Apabila dia memiliki skor yang rendah, dinyatakan tidak valid, kemudian dilakukan kegiatan review. Sedangkan analisis data small group, yaitu analisis data untuk mengukur kepraktisan dari LKPD itu sendiri, dilakukan dengan rating scale. Nah, apabila diperoleh hasil yang tinggi atau sedang, maka LKPD itu dinyatakan praktis. Apabila dia hasilnya rendah, dinyatakan tidak praktis. Jadi, peneliti harus melakukan revisi kembali. Sedangkan analisis data field test, yaitu analisis data untuk melihat keefektifan dari penggunaan LKPD yang diujikan kepada uji coba secara lapangan. Begitu juga uji coba itu menggunakan gain, yaitu dinormalisasikan n-gain. Apabila datanya itu tinggi atau hasilnya tinggi jika G-nya itu besar dari 0,7, sedang yaitu G-nya kecil dari 0,7 tapi besar dari 0,3, dan rendah jika G-nya kecil dari 0,3. Nah, apabila hasil LKPD ini telah dilihat analisis datanya, maka akan diperoleh LKPD yang valid, LKPD yang praktis, dan LKPD yang efektif. Mungkin sekian hasil penjelasan saya untuk proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan LKPD berbasis PBL. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.